Halo, ketemu lagi di DS Podcast. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang inspiratif mungkin ya. Jadi tidak melulu soal gitar, tidak melulu soal efek. Jadi di kanan saya sudah ada Mas Faisal dari Halo. JBJ. Apa itu JBJ? Dia adalah sebuah community yang menaungi band-band Jepang-Jepangan gitu ya Mas ya? Iya Mas, benar. Ya, kita akan kulik, kita akan tuntas seperti apa nih skena komunitas Jepang-Jepangan yang ada di Jogja. Halo Mas Faiz, apa kabar nih? Halo Mas, sehat Mas. Apa kabar Mas? Baik juga. Baik juga. Ini Mas Faiz sendiri ini kan tergabung di komunitas JBJ ya Mas? Iya, Apa Mas. kepanjangannya JBJ Mas? JBJ itu Japanese Band Yogyakarta. Japanese Band Yogyakarta. Berarti sesuai namanya Japanese Band Yogyakarta berarti covernya Korea. Japanese berarti Iya, Japan ya Mas? iya, J-pop, J-rock, jazz, ya, urban segala macam gitu. Ini menaunginya hanya band ya Mas berarti? Japanese Band Jogja kan? Berarti dia hanya band. Iya. Berarti di luar itu sebenarnya komunitas Jepang-Jepangan sendiri itu ada luas ya Mas ya? Banyak Mas, ya. Oh. Kita sendiri di skena Yogyakarta itu bisa dibilang se-Indonesia dia big three lah Mas kalau untuk eventnya yang banyak. Event-event. Jadi memang banyak gerakan-gerakan di Jepangan yang berjalan sendiri. Itu ada dari cosplay, ada dari komunitas games and hobbies seperti itu, dan musik tentunya. Dance gitu juga ada. Dance juga ada, idol. Dan si JBJ itu salah satu jadi dari bagian besar itu ya Mas ya? Iya, kita juga ikut. Jadi ketika ada, soalnya event Jepang-Jepangan di Jogja, itu walaupun mungkin ini skena yang apa ya, skena yang subjektif ya Mas ya, tapi ini untuk orang umum itu udah terkenal Mas. Pasti ada, oh itu event Jepang-Jepangan misalnya. Dan setiap tahun itu pasti ada seenggaknya beberapa kali kan. Jadi 2-3 kali yang besar. Yang besar kita Pernah kan sampai PW Gaskin. Pernah Mas, pernah main di itu. EC, kalau nggak salah PW Gaskin sampai, makanya bintang tamunya juga nggak main-main nih, sampai bintang tamu nasional segala macam. Nah, si JBJ sendiri ini kan berarti ada di salah satu panitianya juga, dan istilahnya kayak sumbangsihnya nih band-bandnya ini untuk di situ kayak gitu. Benar-benar. Tapi JBJ sendiri ini di naungan di dalamnya itu ada berapa band Mas kurang lebih? Jadi singkat cerita, senpai saya, senior saya tuh sebelum saya ada suhu itu memang ada merencanakan kayak ngumpul-ngumpul teman-teman yang suka main musiknya, khususnya di musik di Jepangan. Saat itu di awal 2016 itu ada muncul pemikiran itu. Kemudian baru teman-teman suhu saya merealisasikannya itu di akhir 2016 dengan bikin waktu itu gigs, gigs J-Band Gathering, yang dimana dalamnya itu ada teman-teman dari band di Agoni. Oh, di Agoni tua itu Mas ya? Iya, Yojiko, kemudian ada Shitagi Uma, ada Avi, seperti itu. Itu era 2016 bikin di mana saat itu Mas? Saat itu di Rumah Warna Mas. Oh, Rumah Warna, ya tahu Rumah Warna. Saya kan tahu kayak ada Agoni segala macam itu kan sebenarnya jauh sebelum itu. Iya. Jauh sebelum 2016. Terus ada kayak Roku. Dulu ada Julia suhu sekali. Ya, itu era-era 2010-an awal lah itu. Mereka kan sudah ada dan segala macamnya. Berarti sebelumnya itu hanya tergabung di komunitas Jepang-Jepangan yang besar. Tapi mereka belum membuat sebuah forum yang spesifik gitu ya Mas? Iya, belum secara kolektif berkumpul bersama. Saat itu masih jalan sendiri. Jadi kalau misalkan ada event itu gerak sendiri seperti itu. Itu berarti akhirnya dibikin sebuah pergerakan yang ini gabung jadi satu karena memang biar lebih mudah untuk istilahnya apa ya, membuat sebuah event atau mengumpulkan orang-orangnya ya Mas ya. Benar Mas, jadi kita juga sambil intinya membantu teman-teman yang masih baru atau senior-senior yang udah lama biar kita bisa ngumpul, kita bikin apa gitu, kayak mungkin bisa kelas musik atau jamming atau kita bikin gigs sekalian. Tidak sedikit juga kita pernah membantu event-event untuk mengisi membantu isi event tersebut kayak juri
juri musik lombanya seperti itu. Oh iya. Jadi kayak ngirim perwakilannya. Perwakilan, kayak gitu ya. iya. Event-event terakhir itu kayaknya belum lama ada ya Mas ya? Ada Mas. Oh yang kayak di Marafil kemarin itu. Terakhir banget ya kita ada di bulan lalu itu karena 2021 kemarin itu anniversary-nya Lord and Seal yang ke-30 tahun. Jadi pay tribute kita juga bikin gitu. Di salah satu kedai kopi di Yogyakarta. Itu dari JBJ-nya atau itu ikut gabungan ketika setiap event itu akan selalu gabungan atau enggak ini event JBJ aja kayak gitu Mas? Kebetulan sih Mas itu memang dari kita geraknya JBJ. Oh JBJ. Karena memang komunitas yang berfokus pada musik saat ini di Yogyakarta, khususnya skena Jepangan. Skena Jepangan. Hanya JBJ Japanese ya? band Jogja. Nah terus Mas, apa nih bedanya dengan saya punya band Jepang, tapi saya masuk ke JBJ, saya ikut ke skenanya JBJ, komunitas JBJ, sama saya akan main di acara-acara umum atau acara luar. Apa nih bedanya? Bedanya yang sangat terlihat itu tentunya musik yang dibawakan sih Mas. Oh, iya kan. Jadi tapi ada kan Mas, band Jepang dengan band yang dengan bergenre Japanese, tapi mereka tidak tergabung di JBJ pasti ada kan? Ada. Mereka memilih independen gitu ada, dan panggungnya pun mereka akan memilih panggung-panggung umum gitu ada kan berarti. Nah itu apa yang menjadi perbedaan secara independen dan secara masuk di kolektif JBJ ini? Jadi sebenarnya JBJ ini cuma wadah buat teman-teman aja sih Mas, untuk kumpul apa segala macam. Untuk teman-teman bila ingin mencari informasi yang update tentang skena event apa nih kedepannya yang bakal ada gitu kan. Terus kalau ada kita sebagai JBJ mau melakukan apa nih gitu. Kalau mungkin ada teman-teman band yang Jepangan, entah itu dari JBJ maupun dari luar JBJ, itu welcome juga ya Mas? Kita welcome, kita bisa support nih, misalkan mereka main di Semarang Mas. Kita bakal berangkat bareng kalau sekalian sewa bis bareng ke sana untuk support si band itu ya. Support band itu meramaikan seperti itu. Jadi malah sebenarnya band yang independen ini akan disarankan mending ikut call gabung aja ya. Toh di situ lebih akan dapat benefit, ibaratnya dapat supporting. Iya, tidak merugikan di supporting. Mungkin nanti bisa lebih referensi musiknya lebih luas dan segala macam ya. Lebih arahnya ke situ ya. Bener Mas. Tuh teman-teman kalau ada yang punya mungkin atau nggak punya band juga nggak apa-apa ya Mas sebenarnya? Nggak apa-apa Mas. Saya pribadi sebelumnya tuh malah nggak band Mas. Oh nggak band? Saya aslinya tuh peserta lomba karaoke di event Jepangan. Oh iya. Alhamdulillah waktu itu dapat juara. Oh dapat juara. Juara, kemudian cosplay juga ya Mas ya? Saya cosplay juga Mas. Ya. Kemudian diajak sama senior saya itu namanya Mas Afix dari band Kuroneko. Dulu bandnya juga punya Heaven's Note, pernah bantu Andromeda di Plan B juga. Aguni juga pernah sepertinya itu ngajak saya. Ini jadi vokalisnya cosplay bukan Mas? Oh, cosplay gitu. Cosplay jadi vokalis, nggak ada cosplaynya jadi vokalis. Oh, sekalian aja di atas panggung gitu kan. Iya, ditarik saya untuk kita membawakan tribute band dari Jepang tuh namanya bandnya tuh Man with a Mission. Yang itu serigala pakai patung serigala. Hip rock kalau saya bilang sih genrenya. Berarti kalau ada teman-teman yang mau gabung di JBJ itu sebenarnya sangat welcome ya Mas ya? Sangat welcome Mas, mau dia punya band ataupun cuma penggemar, entusias itu nongkrong, siapa tahu kalian bisa sharing di situ, ketemu banyak teman-teman yang sefrekuensi, itu asik loh. Jadi bisa tukar pikirannya tuh nyambung, jadi bisa dapat hal-hal positif tapi hal-hal yang baru nanti mungkin teman-teman baru, referensi baru kayak gitu. Dan band JBJ sendiri ini juga nggak menutup kami hanya mau main di event Jepang, itu nggak juga kan Mas? Tidak Mas. Bisa main di event Jogja Evercore, bisa main di skena manapun juga kan? Pernah iya. Bahkan pernah sekitar 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah 2019. Itu teman-teman dari Kuroneko main di gigs di luar dari skena Jepangan. Pernah mengisi sebagai performer di acara motor CB. Oh ya. Yang di JSC itu kita pernah main di sana. Klasik ya, acara klasik. Motor klasik. Kemudian juga pernah main bareng di Goodwin
Saya lupa nama eventnya apa, tapi saya yang sangat ingat banget di situ ada main band namanya Jokester. Oh, pang. Iya, Ya, band pang. langsung ngefans saya itu. Tuh, Jokester. Mas Galih, Mas Yodi. Haha. Itu Jokester itu Jogja Freakor juga itu, Mas. Jogja Freakor, Mas. Ya, Jogja Freakor. Kalau The Agony itu dulu sering juga Mas itu main di JIC Cafe era 2012-13 mereka kan sering main di event umum juga sebenarnya. Ada lagi kalau nggak salah Noda Mas. Ya itu makanya band-band Jepang sendiri kan sebenarnya ada penikmatnya walaupun bukan di komunitas itu sebenarnya orang-orang umum itu juga asik juga nikmatinya. Benar Mas. Terus kayak misalkan komunitas yang fanbase gitu, di Rockstar itu juga ada tergabung juga Mas, sama ada hubungannya dengan JPJ? Dibilang hubungan yang sangat dalam, saya kurang tahu ya Mas, karena saya juga hitungannya masih sangat baru di JBJ, tapi ini salah satu penggagas J-Rockstar Jogja, itu juga orangnya sama ya. Orangnya juga foundernya JBJ. Ya, sama yang bikin bareng sama JBJ. Karena kita juga di Jogja sendiri, fanbase di circle Jepangan itu juga ada macam-macam, ada Wanoke Rock Community, Laru Ensil, ada Yui, itu jadi semua jadi satu aja. Dan istilahnya nggak mengkotak-kotakan. Dan fanbase apapun itu, kalau asalkan mau ngeband, itu gabung aja ke JBJ itu. Kita sudah segmented lagi. Iya. Dulu 2015. Saya pernah juara tribute Wanoke Rock Mas di Semarang sama Class Zero dulu. Saya bantuin sih di Class Zero. Saya bukan gitaris tetapnya di situ, saya bantuin 2015 ya, 2015 itu acara tribute Wanoke Rock, seleksinya Bu siapa Liquid saya lupa. Terus habis itu berangkat ke Semarang. Perwakilan Jogja ada satu perwakilan ini. Yang sponsornya bank itu bukan Mas? Iya, benar. Di Gedung Juang. Iya. Itu kebetulan Class Zero kami dapat juara 2. Itu kebetulan saya main gitarnya. Saat itu. Iya, teman dari Jogja juga ada namanya itu dulu Ju-On Rock. Oh, Ju-On ya. Iya, ikut juga di situ. Itu juara satunya dari Semarang kalau nggak salah. Saya tapi lupa nama bandnya. Itu Purwokerto ada. Terus pokoknya dari Jawa Tengah lah, semua ngumpul di sana. Gitu. Itu tahu gitu dulu Class Zero ini kalau masih ada gabung aja ini ke JBJ ini. Jepang-Jepangan juga itu tribute Wanoke Rock mereka. Tribute benar. Ya, Class Zero nih, Mas Danang ini. Jangan hanya Sedoyo Maut aja Mas yang diurusin. Waduh. Dia manajernya Sedoyo Maut, drummernya Mas. Kalau pernah tahu Sedoyo Maut yang lagunya viral itu, itu Mas gabung JPJ. Ya. Terus ini langkah-langkah kedepannya apa nih Mas? Yang selain dilakuin, misalnya selain event, charity itu kayaknya sering ya Mas Jepang-Jepangan acara-acara charity. Kita pernah ngelakuin sejenis charity gitu, tapi yang tidak publik sih Mas, karena memang dari teman-teman mau gerak sendiri aja. Gitu. Sama juga kita intinya kan mainnya di musik Mas, di musik Jepangan. Jadi pernah juga kita JBJ itu ngide untuk bikin kelas musik untuk teman-teman yang misalnya kita kan punya beberapa basis nih dari beberapa band-band. Kenapa tidak sharing ilmu aja gitu? Oh, itu keren itu Mas. Ada juga untuk mixing segala macam. Kita juga dari JBJ itu punya ini namanya kalau nggak Amiagari Jingle. Itu jadi seperti gimana saya bilang? Mereka kalau saya bilang sih kalau mau mixing lagu atau buat lagu original itu sama mereka bisa dibantu seperti karya-karyanya juga. Istilahnya kegiatannya positif lah ya semua. Iya. Terdekat apa nih Mas eventnya? 2022 event pertamanya apa yang digadang-gadang atau direncanakan nih? Rencana itu di 2022 insya Allah itu Februari nanti Mas. Bulan depan. Kita bakal ada gigs musik lagi untuk pertama kalinya di 2022. Namanya adalah Shinsoku in Jogja. Nah, nama Shinsoku ini sendiri sebenarnya bukan eventnya JBJ Mas. Jadi Shinsoku itu salah satu event dari komunitas di Jepangan di Solo. Dari komunitas Solo Raya Japanholic. Mereka juga punya skena musik di Jepangan dan mereka yang punya acara itu. Event itu mau dibikin kayak road tour acara kota lain gitu. Dibawalah event itu ke Jogja. Jadi mainnya Shinsoku. Eventnya Shinsoku tapi mainnya di Jogja. Itu tempatnya kira-kira di mana Mas?
Insya Allah nanti untuk tempatnya sendiri itu akan ada di daerah Kaliurang, Mas. Oh, belum fix ya? Belum fix, tapi kita main di atas. Oh, berarti benar-benar Kaliurang atas sih, Mas? Kaliurang atas, Mas. KM 14. Oh, belum fix tapi ya, Mas ya? Tapi belum fix, Mas. Nanti dalam waktu dekat mungkin akan ada infonya di Instagram kami. Oh, Instagramnya apa, Mas, di BJ? Kita Instagramnya ada di JBand Jogja. JBand Jogja. Tuh teman-teman kalau entusias. Ya, cari Japanese Band Jogja juga udah ketemu. Japanese Band Jogja. Teman-teman entusias atau suka band Jepang-Jepangan atau kultur Jepangnya, itu teman-teman wajib banget nih follow JBand Jogja. Dan akan ada event menarik nih, event yang cukup gede ya, Mas ya? Cukup gede. Cukup gede, event yang dari event nasinya event di Solo, dari Solo Raya akan diboyong ke Jogja. Dengan gestarnya mungkin ada band-band tuanya juga ya, Mas ya? Ada, Mas. Mungkin teman-teman mungkin yang di skena Jogja pasti tahu itu ada Julia. Julia, gitu. wah itu. Kita juga punya lama itu. Performer dari Magelang. Solo juga ada. Jadi dari Jodet nggak dipanggil, Mas? Dari Jodet pengen sih, Mas. Pengen sih, Mas. Mungkin kedepannya nanti Mas Sanif sama Pak Ti ini ayo ini dihidupin lagi. Kalau senpai selo ya gabung nggak? Itu dari Jodet itu keren juga itu, Mas lo. Iya. Roku, ayo Mas Menel. Roku nggak dia hubungin itu, Mas, atau gimana? Yang lama-lama gitu pengennya dihubungin tapi pengennya, Mas, cuma dari kita pribadi kontaknya susah. Gitu. Ini siapa tahu mereka nonton acara ini dan siapa tahu kalian selo boleh lo gabung perform lagi di acara Jepang-Jepangan gitu kan, seru-seruan lagi. Oke, Mas, kalau dari CBJ sendiri apa nih yang mau pengen kayak misalkan disampaikan, mungkin ada teman-teman yang lihat dan ini kami ada sebuah komunitas ini dan kami punya pergerakan ini gitu. Apa, Mas, mungkin yang mau disampaikan? Dari kita komunitas di musik, iya. Lebih ke musik, ke musik, band. iya. Jadi buat teman-teman yang kebetulan sering suka aktif di skena Jepangan lokal, itu mau di Jogja, mau di Solo semacam. Kita di Jogja ada nih JBand Jogja, ya kan, JBJ. Kalau mau join tuh silakan aja. Kita nggak ada pendaftaran segala macam sih. Member tuh kalau kita merasa dari hati masing-masing aja. Kita kedepannya bakal bikin lah suatu karya kayak gitu. Di tengah pandemi kayak gini jangan apa ya? Jangan menyendiri lah. Jangan menyendiri. Lebih baik lah, kolaps bareng-bareng. Kita support, saling support kerjasama itu akan lebih indah. Tentunya mematuhi protokol. Wah iya, mematuhi protokol. Iya. Oke, Mas, terima kasih banget nih udah mampir di DS Gear. Sukses buat JBJ Jogja. Amin. Karya-karyanya semakin keren. Yes, ya, belanja di DS Gear jangan lupa. Oke, teman-teman, sekian dulu podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang pastinya juga nggak kalah seru. Salam Indonesia.